beberapa pinjol-pinjol yang langsung terdeteksi oleh pemerintah. Dan yang paling fatal itu adalah Kredivo. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata pinjol-pinjol inilah yang menyebabkan kalian ketahuan dan tidak cair bansos kalian. Dan bansos kalian langsung kena blacklist. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya, ada pertanyaan dari seorang teman yang dia ada galbay di pinjol, tapi pinjolnya itu untuk ngambil barang, contoh untuk multiguna, cicil barang. Nah dia bertanya, aman gak mbak untuk digabay, apa efeknya ke depan? Nah berikut pertanyaannya, kak aku galbay ngambil kulkas dah 6 bulan dari Indodana, baru kemarin didatangin, tapi aku belum ada dana, gimana kak, aman kah untuk digalbay, tolong dijawab ya. Nah itu dia teman-teman ya, saya sudah buatkan short juga, jadi buat teman-teman ketahui ya, bedakanlah semua untuk pinjol-pinjol yang kalian gunakan, mulai dari multiguna, mulai dari untuk modal, mulai dari untuk konsumtif. Ingat, yang paling aman itu adalah konsumtif karena kita hanya menggunakan KTP kita. Tapi kalau sudah agunan seperti modal, kita kasih agunan di dalamnya, contohnya sertifikat ini itu segala macam, itu bisa disita walaupun penggunaannya pinjol. Dia sama juga dengan UMKM, ada siupnya, surat izin usahanya. Nah sama juga dengan yang multiguna. Multiguna ini contoh seperti HCI kita ngambil HP, ataupun Kredivo kita ngambil TV, sekarang ini Indodana kita ngambil mesin cuci ataupun kulkas. Nah itu bisa disita teman-teman. Kenapa bisa disita? Karena perjanjiannya itu berbeda. Jadi bisa bedakan kalau mau digalbay yang aman itu adalah pinjol yang konsumtif, kita cairnya uang. Jadi kalau seandainya kita cairnya uang terus kita belikan barang, apa barang itu akan disita? Jawabannya enggak, karena yang terdeteksi itu adalah pencairan untuk uangnya, bukan untuk yang kita belinya. Dan lagi ada juga pertanyaan seorang teman yang dia informasi dia ada galbay di TikTok Paylater, kemudian dia ditagih sama salah satu pihak ketiga yang bernama PT Tin Aku Laku informasinya. Nah di sini DC-nya menyuruh dia untuk pinjol lagi untuk bayar si hutangnya ini. Nah berikut pertanyaannya, aku galbay di TikTok Paylater minggu kemarin didatangin FC, tapi ngaku dari PT Tin Aku Laku, tapi dia tidak menunjukkan surat-suratnya dan tidak menunjukkan ID card, dia hanya menunjukkan foto dan tagihan aku di handphonenya. Terus aku disuruh pinjol, untung nggak bisa. Masuk kakak ini dia disuruh pinjol ulang lagi untuk bayar tagihannya, untungnya datanya sudah tidak bisa lagi. Nah itu dia teman-teman ya, jadi apapun arahan DC, jangan pernah mau bayar pinjol kalian dengan pinjol lagi. Sama aja itu dengan gaya lubang tutup lubang. Jangan pernah memaksakan dan jangan ikuti apapun perintah DC sekalipun itu untuk membayar hutang kalian ya, terkecuali kalau dia menawarkan bayar pokok lunas terus dia menunjukkan di aplikasinya. Ada tuh sebagian yang informasi ke saya, dia bawa laptopnya, bawa tabnya, dia tunjukkan nanti kalau ibu bayar sekian lunas bu. Nah sampaikan kalau saya bayar hari ini pak lewat aplikasi langsung lunas kan, bukan lewat bapak kan. Nah itu boleh kalian iyakan kalau emang ada dana, tapi kalau enggak abaikan lagi. Karena apa? Kalau semakin kalian mengiyakan DC, kalian akan masuk ke dalam kolom bahwa kalian memberikan janji kepada DC-nya untuk membayar lunas. Jadi hati-hati untuk perkataan kalian ketika ketemu sama DC, gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi ini informasi terbaru yang sering sekali dipertanyakan teman-teman ketika adanya bantuan pemerintah yang mau cair, seperti bansos ataupun bantuan-bantuan anak sekolah yang Januari ini informasinya akan cair. Nah di sini diinformasikan ada sekitar ribuan data nasabah per Januari 2026 ini, 6 ribuan ke atas, itu hanya satu daerah ya, belum lagi daerah-daerah lain yang ternyata terdeteksi langsung dicoret per Januari ini tidak akan menerima bansos lagi. Di akhir tahun 2025 ataupun kemarin-kemarin terakhir tahun 2005 mereka masih terima, tapi di Januari ini mereka sudah tidak terima lagi. Nah alasannya yang paling penting itu ternyata adalah
pemerintah mengecek satu persatu data nasabah penerima bansos itu melalui NIK-nya, apakah mereka menggunakan pinjol, judol, dan juga pay letter. Nah, kita baca dulu ya bagaimana pinjol bisa sangat mempengaruhi bansos. Diinformasikan bahwa peran PPATK dalam pengawasan bansos, jadi transaksi di rekening bandar judi, pencairan pinjol ilegal, dan arus keluar masuk dari bank mereka. Nah, itu semua terdeteksi dan lagi dicek satu persatu oleh pemerintah. Jadi NIK kita itu dicek oleh pegawai PPATK apakah ada transaksi seperti judi online, pinjol ilegal, dan juga pay letter yang masih digalbay. Kemudian langsung dicoret tanpa pemberitahuan. Nah, ini benar sekali, langsung dihapuskan nama-nama mereka dan setelah dihapuskan baru diserahkan kepada pemerintah daerahnya. Nah, ini yang paling banyak ditanya, suami main judi, istri yang dapat PKH apakah ikut dicoret? Jawabannya iya, ini ikut dicoret. Jadi intinya dalam satu kakak itu ada suami, istri, anak, misalnya ada ibu kita juga. Seandainya anak kita yang paling kecil masih SMA, itu dia terindikasi main judol ataupun dia main pinjol ilegal, pernah pencairan terus dia galbaikan. Nah, ini akan membuat satu keluarganya yang mendapat bantuan akan dicoret namanya atau tidak akan mendapat bantuan lagi. Nah, itu peraturan di tahun 2026. Nah, kita lihat aspek-aspek menurut dari pemerintah yang mempengaruhi berhentinya pencairan bansos kepada kalian di tahun 2026. Itu salah satunya adalah judi online, itu rekomendasinya sangat tinggi alias langsung sudah dihapuskan, tidak akan pernah menerima lagi. Nah, bagaimana dengan pinjol? Itu apabila dia pinjol ilegal, dia sangat-sangat tinggi, tidak akan menerima bansos lagi. Nah, kalau pinjol legal, dia rendah dalam arti kata tidak macet besar. Nah, contoh-contoh dari pinjolnya itu adalah yang sangat terdeteksi langsung menghapus data kalian dalam daftar bansos adalah Kredivo, Akulaku, dan semua pinjol ilegal. Nah, lanjut lagi untuk pay letter. Pay letter ini dalam kategori galbay besar. Kalau galbay kecil mungkin masih ada pertimbangan, tapi tidak menutup kemungkinan kalian akan dicoret juga. Itu yang paling terdeteksi di pemerintah adalah Shopee Pay Letter dan Go Pay Letter. Nah, itulah beberapa pinjol yang menjadi tolak ukur pemerintah bahwa kalau kalian ada galbay di pinjol-pinjol ini, Kredivo, Akulaku, Shopee Pay Letter, kemudian Go Pay Letter, dan semua pinjol ilegal, otomatis nama dalam satu keluarga kalian itu dalam satu kakak tidak akan mendapatkan bansos lagi. Nah, itulah peraturan di tahun 2026 teman-teman ya. Jadi akan ada banyak lagi masyarakat yang tidak akan menerima bansos lagi karena dianggap mereka yang menggunakan pinjol, menggunakan pay letter itu adalah orang-orang yang mampu, bukan tergolong miskin untuk menerima bansos. Nah, kalau kalian lihat tadi disebutkan beberapa pinjol-pinjol yang langsung terdeteksi oleh pemerintah, dan yang paling fatal itu adalah Kredivo, kemudian adanya Akulaku dan Shopee Pay Letter, Go Pay Letter, dan pinjol ilegal. Ternyata pinjol ilegal ini sekarang terdeteksi apabila kalian tidak menggunakan pinjol legal tetapi terdeteksi kalian menggunakan pinjol ilegal, maka itu salah satu alasan nama kalian langsung di blacklist. Dan kalau ada pertanyaan apakah pinjol-pinjol ini saja Mbak yang akan terdeteksi, jawabannya itu adalah dicek melalui Slik OJK. Beberapa pinjol-pinjol yang mungkin terdeteksi di Slik OJK itulah yang terdeteksi di NIK kalian. Tapi bagi kita pengguna pinjol ini kadang-kadang merasa yang seperti ini dibatas-batasin, tapi untuk yang pencairan pinjol ilegal dan segala macamnya tidak dibatasin. Bahkan banyak orang yang datanya dicuri, bahkan banyak orang yang tidak menggunakan pinjol ditagih, itu tidak diatasi. Kadang-kadang berat sebelah ya untuk pemerintah. Nah, tapi untuk yang seperti ini tidak usah terlalu kalian pusingkan atau kalian sedihkan. Kalau sekarang tidak bisa kalian menerima bansos, berarti rezeki kalian adalah rezeki yang saat ini dan jangan jadikan beban. Yang penting yang lakukan aja. Ya udah, kalau saya tidak bisa menerima bansos lagi, berarti yang lain ini saya galbaikan. Sama seperti halnya pemerintah sendiri di Indonesia, yang mana terbukti galbay triliunan kepada negara-negara lain, yang mana mereka sampai hari ini belum bisa membayar. Nah, inilah sebagai patokan kenapa pinjol-pinjol yang kita galbaikan, khususnya konsumtif, itu tidak pernah masuk ke dalam persidangan untuk yang pinjaman perorangan, bukan pinjaman perusahaan. Karena apa? Pemerintah sendiri pun ada mengalami gagal bayar.
ya. Jadi buat kalian yang merasa gagal bayar, jangan pernah khawatir, jangan pernah pikirkan, jangan pernah pusingkan dengan pinjol-pinjol ini, apa tuh pinjol-pinjol yang lain. Jadi kalau bulan ini kalian terhapus dari nama bansos kalian, tidak usah berkecil hati, masih banyak rezeki-rezeki lainnya akan terbuka. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi dan kuat mental lagi. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.